Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Kali ini di pertemuan kelima kita akan bahas kelanjutan dari diagram UML, yaitu sequence diagram. Sequence diagram di sini dia mengilustrasikan objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Ya, intinya nanti objek-objek yang berperan di sebuah use case. Nah, ini yang akan ditarik ke dalam sequence diagram. Kemudian poin kedua, sequence diagram di sini menunjukkan pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Ya, nanti penggambarannya timelinenya seperti apa? Ya, penggambaran sequence yang mengambil dari objek sebuah use case. Nah, di sini sequence diagram juga ya, highlight pentingnya atau garis pentingnya adalah dibuat untuk setiap use case yang kalian buat. Ya, jadi kalau kalian membuat use case apa saja gitu ya, nah itu akan menjadi sebuah sequence diagram. Caranya dia dimulai dari menarik aktor yang ada di use case diagram, ya, aktornya diambil, kemudian dilanjutkan dengan membuat sequence detail dari alur proses berjalannya use case dengan message atau pesan yang mengalir di dalamnya. Jadi aktornya yang ada di use case diambil, ya, itu yang akan berperan di sequence diagram. Kemudian flow-nya seperti apa gitu ya, jalan ceritanya seperti apa sequence. Nah, itu diambil detail dari proses berjalannya use case. Ya, use case berjalannya seperti apa. Nah, itu akan didetailkan di sequence, ya, step by stepnya. Nah, kemudian ada catatan objek, ya, simbol objek dari sebuah lifeline di sequence diagram akan menjadi kandidat kelas. Ya, jadi kalau kalian nanti di sequence-nya menggunakan simbol objek, nah itu adalah calon atau kandidat sebuah kelas. Nah, karena itulah gitu ya, sequence diagram ini mengikuti arsitektur boundary, control, class gitu ya. Arsitekturnya nanti seperti apa? Nanti kita lihat ke depannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan boundary, control dan sebagainya. Nah, ini poin ini ya saya ambil dari link romisatriawahono.net lecture kemudian /SAD dan di dalamnya ada Romi SEUML. Ya, jadi sinilah sumber saya mengambil poin ini. Ya, agar kalian lebih mendalami gitu ya. Lebih mendalami detail sequence-nya itu seperti apa ya. Nah, kalau kalian mau baca-baca lagi secara gamblang gitu ya, nah linknya ada di sini. Saya mengambil referensi untuk sequence diagram point ini adalah dari Bapak Romi Satriawahono. Kemudian selanjutnya adalah elemen sequence diagram atau simbol. Yang pertama adalah aktor ya. Ya, aktor ini kan tadi sesuai dengan poin yang tadi bahwa poin pentingnya di sini dimulai dari menarik aktor. Nah, berarti simbolnya harus ada simbol aktor ya, atau peran utama dari sequence-nya. Aktor itu orang atau sistem yang memperoleh manfaat ya dari dan berada di luar sistem. Poinnya yang kedua, berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim ya dan atau menerima pesan. Jadi aktor ini nanti bisa mengirim pesan ya dan juga menerima pesan. Nah, jadi dia bisa mengeluarkan pesan atau menerima pesan. Ditempatkan di bagian atas diagram. Jadi aktor ini nanti letaknya ada di atas, ya. Jangan diletakkan di bawah atau di samping. Jadi karena sequence ini kan nanti berhubungan dengan lifeline, ya. Atau siklusnya seperti apa. Nah, nanti aktor itu ada di atas. Nanti gambarnya kita bisa lihat. Yang kedua, objek. Ya, objek ini berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim atau menerima pesan. Ditempatkan juga di bagian atas sama kayak aktor. Rata-rata simbol
sequence itu pasti akan ada di atas. Penggambaran lain dari objek, nah ini akan dipecah. Objek itu ada boundary. Boundary ini menggambarkan tampilan program. Ada control class, ya, menggambarkan controller. Ada entity, ya, menggambarkan kelas, ya. Entity ini menggambarkan kelas. Seperti apa gitu ya? Nah, di sini ada sequence diagram berbasis arsitektur boundary control entity, ya, karena kita merujuk pada penggambaran lain dari objek yang ini. Nah, ini boundary ini tadi dia kelas yang berinteraksi langsung dengan aktor, ya, atau user interface. Jadi aktor akan berinteraksi dengan boundary atau user interface, contohnya form, inputan gitu ya, user interface dan seterusnya. Jadi yang berhubungan dengan form, tampilan, ya, user interface. Nah, ini hubungannya adalah boundary. Dia langsung berhubungan dengan aktor. Ada lagi kontrol. Kontrol ini ya hubungannya dia dengan pemrosesan atau penghitungan, kalkulasi, komputasi, query dan sebagainya. Jadi kalau kalian nanti menemukan hubungannya dengan proses, hitung, kalkulasi, itu kerjaannya kontrol. Ya, kerjaannya kontrol. Nah, ini simbolnya. Kerjanya si kontrol nih. Kalau ini berhubungan dengan user interface, tampilan. Lalu ada entity. Entity ini berhubungan dengan data atau penyimpanan data. Ya, ini interaksinya langsung dengan database. Jadi yang hubungannya sifatnya dengan data atau penyimpanan, nah itu adalah entity, ya, simbolnya adalah ini. Ini hubungannya dengan penyimpanan, ya, kemudian data. Nah, ini adanya di sini, gitu ya. Jadi kalau kita sequence-nya berbasis arsitektur boundary control entity, ya, kita harus memegang prinsip ini. Jangan sampai yang berhubungan dengan aktor atau user interface itu kalian masukin entity, ya, itu salah total. Atau kontrol, dia kan hubungannya dengan pemrosesan, kalian masukin ke boundary, ya. Konsep ini, ya, konsep boundary control entity, ya, arsitektur ini harus kalian pegang kuat. Jadi ketika menggambarkan nanti sequence diagram tidak salah tempat, karena dia punya fungsi masing-masing. Ya, kembali lagi saya merujuk dari Bapak Romi Satriawono di sini, ya, untuk pendetailan arsitektur boundary control entity. Kemudian simbol selanjutnya adalah lifeline. Ya, lifeline ini menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan. Jadi nanti sequence ini akan ada garis putus-putus, ya, dari atas ke bawah. Ini menunjukkan kehidupan objek ini ketika berjalan seperti apa. Ya. Jadi timeline-nya atau sequence urutannya, nah ini akan digambarkan dengan garis putus-putus. Apakah garis putus-putus ini full nanti dari atas ke bawah? Tergantung. Ketika nanti ada proses, mungkin garis putus-putus ini akan berubah. Ya, tapi pada dasarnya ketika kalian memasukkan pertama kali, ya, simbol-simbol seperti aktor, boundary, class, entity dan sebagainya, lifeline ini pasti akan muncul. Ya, menandakan dia kehidupan objek tersebut selama urutannya berlangsung. Kemudian dia bisa diberi tanda X pada titik di mana tidak lagi berinteraksi gitu ya. Destruction, ya. Dia bisa di destruction. Nah, ada execution occurrence. Nah, atau kejadian eksekusi. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, ini bisa terjadi, ya, di lifeline. Lifeline yang tadi garis putus-putus seperti ini akan berubah sepanjang mana gitu ya, sepanjang mana occurrence ini nanti akan berjalan. Merupakan persegi panjang sempit panjang yang ditempatkan di atas lifeline. Nah, tuh ya kan. Tempatnya dia ada di lifeline. Menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Ya, ini tandanya nih. Ketika ada kotak persegi panjang ini, oh berarti akan ada pesan yang dikirim atau akan menerima pesan. Namanya execution occurrence. Ada lagi frame. Dia konteksnya sequence diagram, ya, menunjukkan konteks sequence diagram. Jadi sequence diagram apa gitu ya, sama seperti boundary, ya, boundary di use case diagram gitu ya. Nah, itu. Jadi
Ini membahas sequence apa gitu ya. Nah, itu frame. Next, ada message. Message ini menyampaikan informasi dari satu objek ke objek lain. Misalkan dari aktor ke boundary ya, atau dari boundary ke kelas gitu ya, bisa jadi. Nah, ini simbol message yang akan menyampaikan. Tapi di atasnya harus ada message-nya. Apakah poin apakah yang ada di sini? Misalkan membuka form penjualan gitu ya, atau menyimpan data penjualan gitu. Jadi message-nya ini harus jelas. Kemudian return value ini adalah pengembalian nilai. Ya, kebalikan dari ini. Kalau mengirim ya a message, nah return value itu mengembalikan nilai. Ada guard condition. Guard condition ini tes yang harus dipenuhi untuk pesan yang akan dikirim. Ini guard condition ini di sininya ada titik 2, kemudian ada pesan. Artinya seperti decision ya. Decision, ada tes dulu. Yakin akan dihapus gitu ya, atau yakin akan dikirim. Nah, ini ada namanya guard condition. Simbolnya sama seperti message gitu ya. Cuma bedanya dia di sini ada pesan. Kondisinya apa? Kemudian pesannya apa? Nah, ini object destruction tadi yang saya sebutkan di awal ya, untuk menghentikan objek yang akan keluar dari eksistensi, namanya object destruction, simbolnya X. Next, kalau kita ngomongin sequence, berarti kita ngomongin MVC. Ya, MVC ini kan berhubungan dengan object oriented gitu ya. MVC, model view controller, itu disingkat MVC. Apa sih MVC? Nah, MVC ini metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data. Nah, data itu masuknya ke model, tampilan itu masuknya ke view, dan cara bagaimana memprosesnya itu masuk ke controller. MVC ini kalau kita terapkan ke bahasa pemrograman sebenarnya banyak gitu ya. Kalau dari desktop bisa pakai Java, kalau dari web bisa pakai CodeIgniter ataupun Laravel gitu ya. Nah, itu contoh MVC atau framework yang bisa kita pakai. Nah, sekarang MVC ini juga jangan sampai salah ya, karena kan MVC ini nanti akan berhubungan dengan sequence diagram arsitektur boundary class gitu ya, boundary controller class ya, atau entity. Nah, ini akan berhubungan langsung dengan MVC ya, mana yang masuk ke model, mana yang masuk ke view gitu ya, mana yang masuk ke controller. Ya, sekali lagi penekanannya, model ini mewakili struktur data ya, atau yang berhubungan dengan penyimpanan, database gitu ya. View ini yang berhubungan dengan tampilan ke user atau user interface. Controller ini ya, ini jembatan ya. Kenapa dibilang jembatan antara model dan view? Nah, karena model ini tidak bisa langsung masuk ke view. Ya, di MVC itu tidak boleh yang namanya model langsung mengakses view. Harus ada orang yang menjembatani, namanya controller. Nah, makanya controller ini jembatan antara model dan view. Isinya apa? Dia perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke tampilan program atau view. Jadi kalau model mau mengakses view, harus via controller dulu, baru nanti controller yang ngirim ke view gitu ya. Ini hati-hati juga jangan sampai salah kaprah gitu. Konsep ini model tidak boleh ke view, tapi model kalau mau ke view harus controller dulu dihubungin. Nah, controller nanti yang akan menghubungkan ke view-nya. Gitu ya. Jadi jembatannya adalah controller. Nah, ini contoh MVC, model view control. Ini saya contohkan menggunakan bahasa pemrograman web berbasis framework Laravel ya. Ini Laravel. Nah, nanti ketika kalian menginstalasi Laravel, itu struktur MVC-nya sudah jadi. Ya, ada controllers, nah berarti nanti untuk menaruh semua file yang berhubungan dengan controller. Ada model nanti ya. Model itu langsung di bawahnya app. Ya, langsung di bawahnya app. Nah, itu namanya model. Ada lagi view, ya. View itu di resource, kemudian view. Nah, ini untuk tampilan. Jadi ini untuk tampilan, ini untuk struktur datanya atau berhubungan dengan database. Nah, ini untuk jembatan antara model dengan view.
ya yang memproses. Nah, contoh model dari tabel barang. Penerapan MVC-nya gimana nih contoh modelnya kalau pakai Laravel. Nah, ini contohnya. Ya. Kelas barang extend model. Nah, ini artinya ya model barang. Isinya apa? Nah, ini berhubungan dengan database nih. Tuh, table. Dia berhubungan dengan table barang, fieldnya kode barang, nama barang, harga, stock file. Gitu ya. Primary key-nya kode barang. Begitu. Nah, ini contoh model kalau implementasi ke bahasa Laravel. Kemudian view. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan barang. Nah, ini seperti ini kalau nanti masuk ke user interface-nya gitu. Contoh tampilannya. Nah, ini contoh controller. Nah, controller itu kan yang mengatur ya. Kelas barang controller extend controller. Ini berarti dia nama controllernya barang controller ya, nama controllernya. Tuh. Public function index ya. Nah, ini yang memanggil model barang gitu ya. Use. Ini string barang, app barang, kan di bawahnya app itu model ya. Nah, ini yang menghubungkan antara model dengan view nih, tuh. Ini kan view. Ya, dia memanggil view. Ini model. Model ini mau dihubungin ke view. Siapa yang kerjain? Controller. Tuh, nggak boleh langsung. Ya, si controller ini yang akan mengerjakan. Nah, ini contohnya kalau di sequence diagram, mana sih yang disebut model, mana yang disebut controller, mana yang disebut dengan view gitu ya. MVC-nya. Kalau ada sequence diagram yang disebut dengan model tuh entity. Ya, entity. Simbolnya ini nih. Nah, ini yang berhubungan dengan penyimpanan gitu ya, data dan sebagainya. Berarti table barang contohnya nanti. Berhubungan dengan table barang gitu ya, nyimpannya ke table barang. Nah, ini model. Konsep MVC-nya dia model nih. Atau entity. Mana yang view? Boundary. Ya, simbolnya ini tuh, ada garis di sampingnya. Nah, ini berhubungan dengan user interface nih. Form transaksi nih contohnya. Nah, berarti tampilan form transaksi. Kemudian itu disebut dengan boundary gitu ya. Berarti view itu adalah boundary. Selanjutnya control. Ya, model view control. Control itu, ya ini controller. Simbolnya kayak panah mau bolak-balik gitu ya, kayak panah mau looping. Artinya dia yang mengontrol nanti ya, yang melakukan penyimpanan dan sebagainya gitu ya. Prosesnya ya, tapi penyimpanannya dilakukan oleh model. Nah, nih, controller itu berarti ada di simbol control. Nah, ini penerapan contohnya ya, MVC kalau ke sequence diagram gitu ya. Nah, ini contoh sequence diagram ya. Ada aktor namanya user. Ini sequence diagram tentang transaksi gitu ya. Kemudian user membuka form transaksi gitu. Nah, ini ada controller, ini ada entity barang, ini ada controller detail gitu ya. Ini ada entity detail transaksi, ada controller transaksi dan ada entity transaksi. Ya, bagaimana penjelasannya gitu ya. Nah, ini penjelasannya, user berinteraksi langsung dengan tampilan layar. Oke, lihat tuh. User berinteraksi langsung dengan tampilan layar atau view gitu ya. Ini boleh kalian menulisnya membuka form transaksi gitu ya, boleh. Nanti akan saya contohkan di akhir ya bagaimana cara membuatnya. Membuka form transaksi, kemudian ya. Pada contoh di atas, user berinteraksi dengan form transaksi. Hal yang pertama dilakukan adalah membuka form transaksi. Lalu input kode barang, proses pencarian kode barang melalui controller barang menuju ke entitas barang. Oke. Ya, formnya nampil gitu ya, show form. Kemudian user input kode barang. Ini ada fragmen menampilkan loop. Ya, ada frame loop, artinya yang dikotakin ini proses ini akan dilakukan berulang kali gitu ya, akan dilakukan berulang kali. Artinya input kode barang ini akan sering dilakukan. Input kode barang, ya,
setelah input kode barang, si form transaksi akan mencari gitu ya, mencari kode barangnya gitu ya, mencari kode barangnya apakah sudah ada atau belum gitu ya. Terus si controller mencarinya kemana? Ke entity barang atau ke tabel barang. Ketika sudah dicari dan tidak ketemu, misalkan ya nggak ada, nah balikin. Setelah input kode barang, input QTY. Nah, setelah input quantity, selanjutnya input quantity dan melakukan perhitungan subtotal dan total. Setelah itu data tersebut masuk disimpan ke dalam entitas detail transaksi melalui controller detail gitu ya. Nah, tadi di sini dia mau menampilkan nama dan harga barang gitu ya. Kemudian input QTY, hitung subtotal dan total. Nah, setelah input subtotal dan total, prosesnya dikembalikan lagi ke form transaksi. Nah, si form transaksi akan melakukan penyimpanan, ya, simpan detailnya dulu. Ya, simpan detail transaksinya. Simpan detailnya di mana? Di detail controller. Ya. Simpan detail, berjalan. Ini proses simpannya ya, belum nyimpan ya. Dia akan menyimpan detail ke detail controller. Nah, detail controller ya akan melakukan penyimpanan karena model nggak bisa ya langsung menyimpan. Tapi controller yang bekerja save detail ya, save detail transaksi. Nanti kata-kata ini bisa kita ganti. Kenapa ini ditulis misalkan find barang dalam kurung string kode? Karena ini bisa di-generate. Nah, ini contoh ini bisa di-generate ke Java langsung nih. Ya, karena kita menentukan atribut-atributnya langsung. Tapi kalau kita mau pakai bahasa sendiri, misalkan simpan detail, terus di sini melakukan penyimpanan detail transaksi, boleh gitu ya, pakai bahasa kita boleh. Tapi kalau kita pakai bahasa sendiri nanti tidak bisa di-generate karena itu kan bahasa buatan sendiri. Kalau kalian mau generate langsung ke dalam coding, misalkan nanti ada function simpan transaksi gitu ya, ada function find barang. Nah, ini harus dibuat benar-benar sesuai etika pembuatan coding. Kayak find barang ini kan aslinya kalau nanti ke coding nggak boleh pakai spasi gitu ya. Nggak ada tuh pembuatan metode find spasi barang gitu. Atau simpan spasi transaksi, tidak bisa. Ya, save detail transaksi ya disimpan ke entity detail transaksi. Nah, kemudian setelah detailnya disimpan, nah user akan melakukan penyimpanan transaksi secara keseluruhan. Ya di mana? Di form transaksi. Kirim dulu ke form transaksi. Form transaksi akan melakukan proses penyimpanan ya, mengirim proses penyimpanan kemana? Ke transaksi controller. Ya, siapa yang bertugas melakukan penyimpanan transaksi? Transaksi controller. Lalu simpan transaksi, disimpan ke entity ya. Nah, ini atau model dari transaksi gitu ya. Itu penjabarannya seperti itu. Kemudian nah ini contoh lainnya gitu ya. Ini contoh lain dari sequence diagram juga untuk pemesanan buku ya. Sama sih sebenarnya cara penjelasannya gitu ya. Anggota perpustakaan memilih buku di mana di form pemesanan buku. Nanti form pemesanan buku akan memvalidasi gitu ya. Kode bukunya ada apa enggak gitu. Nah, di sini ada controller validasi. Kemudian form validasi akan mengirim ke entitas ya, ke entity buku, kode bukunya ada enggak, kemudian stok jumlahnya ada enggak, valid dikirim balik tuh. Kalau valid dikirim ke controller ya, nggak bisa entity langsung ke boundary ya, ke view langsung nggak boleh, kirim ke controller. Nah nanti dari entity ya tampil data buku ya, akan menampilkan data buku. Jadi ada proses di controllernya dulu. Kemudian pesan, nah masukkan kode buku. Nih set ini
Ini berdasarkan bahasa Java ya. Ada set get itu bahasa Java. Setter getter. Jadi kalau kalian mau klik pesan buku, kemudian input kode buku, ya, input tanggal pesan, atau set input kode pesan, input tanggal pesan, ya, input jumlah pesan, ya, input kode anggota, input kode buku, boleh pakai bahasa seperti itu. Ya. Kayak tadi kan ini. Nah, ini ada barang controller. Kemudian entity barang, detail controller, ada entity, detail transaksi. Ada transaksi controller, ada transaksi entitinya. Nah, ini juga kalau kalian mau pakai konsep arsitektur yang tadi gitu ya, boundary controller gitu ya, boundary controller dan entity, boleh. Nah, ini berarti form pemesanan buku, atau di sini kalian pakai controller buku, boleh. Controller buku, di sini buku gitu ya. Lalu di sini pemesanan, boleh. Controller buku, kemudian pemesanan, boleh. Pakai konsep arsitektur tadi boleh. Nah, ini contoh lain dari sequence diagram. Nah, ini penjelasannya gitu ya. Penjelasannya ini yang dari sequence tadi. Ini diambil dari artikel yang ada di bawah ini gitu ya, sumbernya. Jadi intinya sequence diagram ini gitu ya. Tadi garis besarnya adalah dia mengambil dari use case gitu ya. Interaksi antara aktor dengan boundary. Kemudian konsep model view controllernya juga harus dipegang kuat. Di sini ada model untuk entity gitu ya. Kemudian ada view untuk boundary dan ada controller untuk controller yang ada di sini. Jadi memang pada dasarnya sequence ini kalau nanti di generate ke bahasa pemrograman itu bisa. Tapi kalau emang benar-benar mau asli dari sequence, ya settingannya ketika membuat sequence ya harus benar sesuai dengan bahasa program yang diinginkan. Ya kayak ini kan ini memang disetting untuk Java. Find barang tuh ya, input kode barang. Nah, ini kan nggak ada spasi-spasian gitu ya. Metode-metodenya gitu, function-functionnya juga memang disetting seperti function pada umumnya di bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya kita buat sequence-nya di Enterprise Architect. Kita buat package-nya dulu, sequence diagram, lalu oke, lalu masukkan diagramnya, ada di behavior ya, jadi sequence, di sininya sequence diagram, transaksi saya namain. Nah, kalau sudah kita lihat diagramnya dulu. Nah, di sini ada user ya, ada user. Nah, kita masukkan dulu aktornya. User. Nah, sudah di oke. Nah, lifeline-nya ditarik. Nah, seperti ini ya, setiap ini punya lifeline. Kemudian apalagi kita lihat lagi ada boundary form transaksi sama controller barang controller. Nah, kita masukkan boundary-nya, form transaksi. Kalau mau di generate berarti kayak gini ya, tidak pakai spasi. Tapi kalau kalian mau sekedar buat, ya nggak apa-apa, dispasiin aja, boleh. Form transaksi, kemudian controller barang controller. Nah, ini barang aja depannya huruf besar ya, karena controller itu pada dasarnya tidak boleh dibuat dengan huruf kecil gitu ya. Harus diawali oleh huruf besar. Kemudian entity barang, ada detail controller. Entity barang, kemudian controller detail, apalagi controller transaksi sama entity transaksi.
transaksi controller, sama satu lagi entity transaksi. Oke, sudah masuk semua ya. Nah, ini buka form ya, buka form. Misalkan ini saya menyontohkan pakai bahasa, saya campur ya, ada yang saya ngikutin bahasanya di sini, ada mungkin nanti saya pakai bahasa sendiri biar kalian bisa membedakan nih kalau misalkan mau pakai bahasa sendiri gimana gitu ya. Intinya kalau mau ngikutin gini, ini pasti akan di-generate ya, tapi kalau tidak mau di-generate ya, sekedar mendisplaykan saja, menggambarkan alur sequence-nya boleh. Ini saya pakai bahasa sendiri dulu. Nah, ini panah kecil ini tarik ke sini lifeline-nya ya, ke form transaksi, lepas. Nah, ya, ini ada contoh gitu ya. Kemudian buka form. Ya. Tampilin nih, double klik, buka form. Buka form. Ya, misalkan gini, tuh. Ya, buka form. Setelah itu show form. Form transaksi akan menampilkan halaman form transaksinya gitu ya. Dia akan menampilkan form transaksi. Sini ya. Tarik, balikin lagi ke sini. Tuh, gitu ya. Kotak ini jangan kalian buat, nanti sejalan lifeline, sejalan proses dia akan occurrence-nya itu akan tampil sendiri gitu ya. Nah, ini lihat. Dibuat sejajar enggak gitu ya. Agak ke bawah sedikit nih. Ini agak ke bawah sedikit. Artinya kenapa? Kalau sejajar berarti proses ini berjalan bareng. Tapi kalau ke bawah sedikit berarti proses ini akan ada setelah proses sebelumnya. Ya, gitu ya. Patokannya gitu. Tapi kalau kalian buat sejajar, nah berarti dia berjalan bareng. Ya, tapi kalau agak menurun sedikit, berarti dia berjalan setelah proses sebelumnya. Ini agak turun sedikit, ya. Kemudian apa? Show form. Nah, ini saya ganti, misalkan saya pakai bahasa sendiri, menampilkan form, gitu ya. Ini saya mix ya, bukan berarti saya mengacak-acak tampilan sequence yang sudah ada, enggak. Ini menyontohkan saja. Nah, menampilkan form. Misalkan agak ini, bisa kalian geser ke sini, tuh. Ya. Nah, setelah itu lihat proses selanjutnya. Ya, lihat proses selanjutnya. Nah, ini ada loop. Nah, berarti kita masukkan. Di sini ada batasan, fragmen namanya nih. Simbolnya namanya fragmen. Ya. Masukin. Kemudian apa nih? Loop, ya. Namanya loop. Ya, namanya loop. Lalu di sini letakkan dulu, atur posisinya. Tarik sampai detail. Oke. Saya besarkan dulu, nanti kalau misalkan ternyata harus kecilkan, kita kecilkan lagi. Input kode barang. Nah, di sini. Klik, tarik ke sini. Input kode barang. Kemudian temukan kode barang ya. Saya mix lagi bahasanya. Cari kode barang ke controller.
bawah sedikit. Cari kode barang. Nah, ini ada parameter dan sebagainya. Nah, ini kalau nanti mau di generate ke bahasa pemrograman gitu ya, parameter-parameter ini harus diisi gitu ya. Ini karena saya hanya ilustrasi ke kalian dan bahasanya juga saya ganti biar gampang dicerna gitu ya. Nah, ini cari kode barang. Kemudian dari controller ke entitas ya, entity barang, karena dari view atau boundary nggak boleh langsung ke entitas ya nyari, tapi ke controller dulu. Nah, controller nih yang kirim. Controller kirim ke sini. Kirim dulu. Cari kode barang. Nah, setelah cari kode barang dari entitas, nah tampilkan nama barang dan harga. Nah, berarti dari sini nggak bisa langsung ke sini, nggak boleh, sini dulu masukin. Tampilkan nama barang dan harga barang. Kemudian dari controller ya ngirim ini. Tampilkan nama barang dan harga barang. Misalkan numpuk gini gitu ya. Setelah itu input KTY. Ini input KTY. Setelah input KTY, hitung subtotal dan total. Nah, si form transaksi menghitung nih. Kirim, balikin lagi. Naikin sedikit. Hitung subtotal dan total ya. Gitu. Kalau mau dipindahin ke bawah boleh. Kemudian dari transaksi simpan detail. Sini nih ke controller ya. Ke controller, oke entity. Dari form transaksi ke controller dulu. Dari controller baru ke entity detail. Simpan detail. Ke controllernya dulu. Simpan detail. Kemudian dari sini ke detail transaksi. Kemudian dari detail controller ke detail transaksi. Detail controller. Oh, ini kurang satu entitasnya ya. Entitasnya kurang satu.
detail transaksi. Dari detail controller ke detail transaksi. Nah. Ininya gedein lagi. Ya, ininya digedein lagi, kemudian sini tambahin. Simpan transaksi. Simpan detail ya. Oh, simpan detail. Simpan detail. Nah, berarti loopnya cuma sampai di sini. Ya. Nah, kemudian, user melakukan penyimpanan transaksi. Simpan transaksi. Kemudian dari form transaksi ke transaksi controller. Nah, ini simpan, kemudian di sini simpan transaksi. Ini sejajar ya. Simpan transaksi. Nah, ini penggambarannya. Ini saya pakai bahasa sendiri ya. Hanya memodif dari bahasa yang ada di sini saja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau ikutin pakai bahasa ini boleh, silakan. Ya, ini kalau bahasanya pakai untuk di generate gitu ya. Kayak ini nih, find barang gitu ya. Nah, ini kayak gini nih. Kalian mau ganti find barang gitu. Boleh. Ya, dalam kurung apa? String kode. Berarti ini ada parameternya nih. Ya. String kode. Nah, gini ya. Nah, misalkan gini, kalian mau ngikutin. Ini dalam kurung ini parameter nih. Ya. Pokoknya nyetingnya di sini. Mau pakai stereotype-nya apa? Di sini bisa. Atau mau pakai yang lainnya, assign-nya nggak ada di sini. Message-nya tinggal ikutin. Sinkronnya apa? Sinkronos apa unsynchronous. Tuh, di sini sudah ada. Tapi kalau kalian mau pakai gitu ya, stereotype-nya nih. Ini contoh kalau mau ngikutin ya, ngikutin yang tadi gitu. Tapi kalau mau pakai bahasa sendiri silahkan. Mungkin saya ngertinya pakai bahasa sendiri. Berarti nanti ini nggak bisa di-generate gitu ya, gitu aja. Tapi kalau kalian mau ngikutin konsep bahasa pemrograman ya harus benar-benar sama. Ini kayak controller, barang controller gitu ya. B-nya huruf besar, nggak boleh spasi gitu. Model, entity huruf besar juga. Gitu ya, jangan kalian punya konsep, saya pengen generate bahasa pemrograman langsung dari enterprise.
Tapi kan nggak pakai kaidah pembuatannya gitu ya. Arsitekturnya nggak pakai konsep benar-benar sesuai pemrograman ketika buat, ya nggak bisa. Debak pasti nanti nggak akan sama, kelasnya kemana, entitinya kemana gitu ya. Nah seperti itu. Baik, saya rasa ini yang bisa saya ilustrasikan pembuatan sequence-nya, sekedar gimana cara ngebuatnya saja gitu ya, ke kalian. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini pembahasan sequence diagram bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan untuk pemodelan selanjutnya seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.